Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Jadi di video kali ini kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ud Durus Al Arabiyah dan sekarang kita akan membahas huruf jar satu per satu ya. Tapi di video ini kita membahas huruf jar ba terlebih dahulu. Yang di sini maknanya itu ada 13. Dan insya Allah durasi videonya akan sedikit lama, jadi mohon disimak dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadzal mabhasi tis'atu mabahisa. Dalam pembahasan ini atau pembahasan huruf jar itu terdapat 9 pembahasan. Yang pertama, syarhu hurufil jari. Penjelasan huruf jar. Ya, itu satu. Dan satu ini masih dibagi lagi. Yang pertama huruf jar adalah ba. Al-ba'u laha salasata asyara maknan. Ba memiliki 13 makna. Yang pertama al-ilsaq. Ilsaq ini kalau saya cek di kamus artinya itu menempelkan atau menyertakan gitu, nempel gitu ya. Wa huwa al-makna al-asliyu laha. Makna ilsaq merupakan makna asli atau makna pokok bagi huruf jar ba. Wa hadzal makna la yufariquha fi jami'i ma'aniha. Makna ini tidak berpisah dengan ba di semua makna huruf jar ba yang lain. Wa lihada iktasara alaihi Sibawaihi. Oleh karena itu Imam Sibawaihi itu hanya memaknai bahwa huruf jar ba itu yang memiliki makna ilsaq saja gitu. Wal ilsaqu imma haqiqiyun nahwu amsaktu biyadika wa masahtu ra'si biyadi. Ilsaq atau nempel itu ada kalanya nempel yang hakiki, memang benar-benar nempel antara objek serta objek yang lain gitu. Contohnya di sini saya memegang tanganmu. Berarti tanganku itu memegang tanganmu, nempel. Kemudian contoh yang kedua, saya mengusap kepala saya dengan tangan saya. Berarti nempel gitu ya, hakiki. Wa imma majaziyun, ada kalanya nempelnya itu majazi. Nahwu marartu bidarika au bika. Contohnya adalah saya telah melewati rumahmu atau saya telah melewatimu. Ai bimakanin yakrubu minha au minka. Maksudnya adalah saya melewati tempat yang dekat dengan rumahmu atau dekat dengan dirimu. Itu. Mana yang kedua, al-isti'anatu wa hiya ad-dakhilatu 'alal musta'ani bihi, ai al-wasitati allati biha hasala al-fi'lu. Mana kedua adalah isti'anah. Isti'anah itu minta tolong ya. Dan isti'anah ini masuk pada sesuatu yang dimintai tolong. Maksudnya al-musta'ani bihi, sesuatu yang dimintai tolong bihi dengannya. Maksudnya adalah al-wasitati allati biha hasala al-fi'lu, yaitu perantara yang digunakan supaya pekerjaan itu terjadi atau hasil. Nahwu atau nahwa katabtu bil qalami. Contohnya seperti redaksi, saya telah menulis menggunakan pulpen atau dengan bantuan pena. Wa baraitu al-qalama bisikini. Saya meraut atau meraut ya. Saya meraut pulpen atau pensil dengan pisau gitu. Dengan bantuan pisau. Wa nahwu atau wa nahwa bada'tu amali bismillahi fanajahtu bitaufiqihi. Kemudian contoh lainnya, saya telah memulai aktivitas saya dengan nama Allah atau dengan bantuan nama Allah. Sehingga saya itu bisa menjadi sukses karena pertolongan Allah gitu. Kemudian makna yang ketiga as-sababiyatu wat ta'lilu. Sebab serta alasan. Wahia ad-dakhilatu ala sababil fi'li wa illatihi allati min ajliha hasala. Yaitu makna yang masuk untuk menunjukkan penyebab pekerjaan dan alasan pekerjaan, yang mana dengan alasan pekerjaan tersebut, pekerjaan itu bisa menjadi hasil gitu. Nahwu atau nahwa mata biljui. Contohnya adalah disebabkan kelaparan seseorang itu meninggal dunia. Itu sababiyah ya, sababiyah dan alasan. Wa nahwu urifna bi fulanin. Dan contoh saya dikasih tahu oleh fulan, atau artinya saya itu dikasih tahu sesuatu disebabkan fulan. Jadi fulan ini penyebab saya menjadi tahu. Sababiyah atau taklil, alasan ya. Alasan saya tahu ya gara-gara fulan. Faminhu qauluhu ta'ala
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakullan akhadna bidzambihi. Surat Al-Ankabut ayat 40. Dan contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, maka masing-masing dari mereka kami adab karena dosa-dosanya. Jadi bidzambihi disebabkan atau karena alasan dosa-dosanya. Wa qauluhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Surat Al-Maidah ayat 13. Karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Atau disebabkan karena mereka melanggar janji gitu. Jadi baknya di sini adalah sababiyah atau litaklil. Kemudian makna yang keempat at-ta'diyatu, yaitu ta'diyah. Maksudnya ta'diyah ini watu sama ba'an nakli. Disebut juga sebagai ba' untuk memindah. Fahiya kal hamzati fi tasyiriha al-fi'la al-lazima muta'adiyan. Ba' nakl ini seperti hamzah di dalam dia itu bisa merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Jadi misalkan contoh dhahaba. Ini kalau misalkan kemasukan hamzah menjadi adhaba, membuat pergi atau menghilangkan. Jadi seperti itu fungsinya. Jadi yang asalnya dhahaba pergi, itu adalah fi'il lazim berubah menjadi muta'addi, adhaba menghilangkan. Fayasiru bidzalika al-fa'ilu maf'ulan. Sehingga dikarenakan hal tersebut fa'il berubah posisinya menjadi maf'ul. Kaqoulihi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dhahaballahu binurihim. Surat Al-Baqarah ayat 17. Artinya Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka gitu ya. Surat Al-Baqarah ayat 17. Ai adhabahu. Maksudnya adalah Allah menghilangkan atau melenyapkan nur atau cahaya. Wa qoulihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwati. Surat Al-Qasas ayat 76. Dan kami telah menganugerahkan kepada Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Jadi bak pada redaksi latanu bil usbati di sini maksudnya adalah ai latuni al usbata wa tuskiluha. Maksudnya adalah kunci-kunci perbendaharaan tadi itu membuat berat para kelompok ya, serta tuskilu juga memberatkan ya. Tuskiluha memberatkan kepada al-usbah. Wahada kama taqulu na'abihi al-himdu bimakna asqalahu. Contoh ini sama seperti kamu mengatakan na'abihi al-himdu. Ini mungkin kalau diartikan na'a itu kan menjatuhkan ya atau merobohkan. Jadi mungkin maksudnya gara-gara beban itu dia itu menjadi roboh atau jatuh. Bimakna asqalahu, maksudnya adalah beban tersebut itu membuat orang tadi merasa berat atau memberatkan orang tadi. Wa min ba'i at-ta'diyati qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Surat Al-Isra ayat 1. Hai sayyarahu lailan. Di antara ba' ta'diyah adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 1 yang kalau diartikan Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi asra bi abdihi, memperjalankan hambanya gitu ya di waktu malam. Untuk makna yang kelima al-qasamu wahiyya aslu ahrufihi. Makna qasam dan ba ini merupakan pokok dari huruf qasam gitu. Wa yajuzu dzikru fi'lil qasami ma'aha nahwu uqsimu billahi. Dan boleh seseorang itu menyebut fi'il qasam atau fi'il sumpah beserta huruf qasam. Contohnya adalah uqsimu billah, saya bersumpah dengan nama Allah gitu. Wa yajuzu hadfuhu, boleh pula fi'il tersebut dibuang gitu ya. Nahwu billahi la ajtahidanna. Contohnya adalah demi Allah saya pasti akan bersungguh-sungguh. Wa tadkhulu 'ala dhohiri kama ra'aita. Untuk huruf jar ini yang memiliki makna qasam itu masuk pada isim dhohir sebagaimana yang kamu lihat tadi ya. Uqsimu billah, kemudian billahi la ajtahidanna seperti itu. Wa 'alal mudmari, dan boleh juga huruf jar ini yang memiliki makna qasam masuk pada isim dhamir. Contohnya nahwu bika la af'alanna. Demi dirimu saya pasti akan melakukannya gitu. Makna nomor 6 al-iwadu. Iwad itu artinya pengganti ya.
Wa tusamma ba'al muqabalati aidon. Ba' iwad itu bisa juga disebut sebagai ba' muqabalah. Ya, wahia allati tadullu ala ta'widi syai'in min syai'in. Karena ba ini menunjukkan apa? Ta'wid atau menukarnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ai akhdu syai'in fi muqabalati syai'in akhara. Maksudnya adalah mengambil sesuatu untuk dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Nahwu atau nahwa bi'tuka hada bihada. Contohnya adalah redaksi, saya telah menjual ini kepadamu dengan ini. Maksudnya saya jual benda ini dengan harga segini. Maksudnya seperti itu. Wa khudidara bil farosi. Dan contoh, ambillah rumah ini dengan kuda. Maksudnya kamu bisa mengambil rumah saya ini, syaratnya bayar dengan kudamu itu, gitu. Kemudian untuk makna yang ketujuh al-badalu, pengganti. Sama ya. Iwat tadi juga pengganti. Wahia allati tadullu ala ikhtiyari ahadis syai'aini alal akhari. Yaitu bak yang menunjukkan untuk memilih satu dari dua hal gitu. Satu dari yang lain gitu. Bila iwadin wala muqabalatin. Tanpa adanya pertukaran dan tanpa adanya perbandingan gitu. Kahadisi ma yasurruni biha humrun na'amin. Binatang ternak yang warnanya merah saking mahalnya itu tidak akan bisa membuat saya merasa bahagia dengan ditukar dengan akhirat. Jadi biha haknya itu kembali ke akhirat. Jadi akhirat itu tidak bisa ditukar dengan binatang ternak yang mahal sekalipun. Ya, itu tidak akan bisa membuat saya senang dengan ditukar akhirat. Wa qali ba'dihim ma yasurruni anni syahidtu badran bil aqabati ai badalaha. Dan ucapan sebagian orang Arab, ini kalau diartikan, tidaklah membuat bahagia saya jikalau saya itu bisa menyaksikan Badr. Badr di sini di catatan kaki adalah nama air atau nama sumur. Ya, saya itu bisa menyaksikan air tapi ditukar dengan Aqabah. Aqabah ini nama tempat ya. Jadi dengan saya tidak bertempat di Aqabah, tapi saya bisa melihat air atau sumur, itu tidak membuat saya senang. Ai badalaha maksudnya adalah menukar Aqabah tadi dengan saya hanya melihat air. Wa qali syairi minat basiti falaita li bihimi qauman ida raqibu syannu al-igharata fursanan wa rukbana. Dan ucapan penyair yang termasuk bahar basit, ini kalau diartikan agak ribet ya. Ini artinya saya taruh di deskripsi saja ya. Pokok intinya di setengah bait yang pertama adalah seandainya saja saya itu memiliki kaum yang berkendara atau yang menaiki gitu ya. Bihim ditukar dengan mereka gitu. Langsung saja kita masuk ke makna yang ke-8, ad-dorfiyatu, ai makna fi. Dorfiyah di sini adalah memiliki makna fi. Kaqoulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad nasarakumullahu bi Badrin. Surat Ali Imran ayat 123. Contohnya adalah seperti firman Allah Ta'ala, kalau diartikan, dan sungguh Allah telah menolong kalian di perang Badar atau di tempat yang namanya Badar. Contoh lainnya, wa ma kunta bijanibil gharbi. Surat Al-Qasas ayat 44. Artinya, dan engkau Muhammad tidak berada di sebelah barat. Kemudian contoh yang ketiga, najainahum bisahar. Surat Al-Qamar ayat 34. Dan kami telah selamatkan mereka di waktu sahur, waktu sebelum fajar terbit ya. Kemudian contoh yang selanjutnya, wa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bilail ila akhir ayat itu. Surat As-Saffat ayat 137 dan 138. Dan sesungguhnya kamu, wahai penduduk Mekah, itu benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Kemudian untuk makna yang nomor 9, al-musahabatu, menyertai. Ai makna ma'a, maksudnya adalah makna ma'a. Nahwu atau nahwa, bi'tuka al-farosa bisarjihi, waddaro bi'asasiha. Contohnya adalah, saya jual kuda beserta pelananya kepada dirimu, dan saya jual rumah ini beserta perabotannya.
ya beserta gitu. Wa minhu qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ihbit bisalam. Surat Hud ayat 48. Dan di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, kalau diartikan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat. Kemudian untuk makna yang ke-10, makna min at-tabaidiyah, yaitu ba yang memiliki makna min, tapi min yang memiliki makna sebagian. Kaqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aina yashrabu biha ibadullahi. Surat Al-Insan ayat 6, ay minha. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Insan ayat 6 yang kalau diartikan, yaitu mata air di dalam surga yang diminum oleh hamba-hambanya Allah. Maksudnya di sini adalah minha. Jadi hamba-hambanya Allah itu minum sebagian dari mata air tadi gitu. Yang ke-11, maknaan, yaitu ba yang memiliki makna an. Kaqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fas'al bihi khabira. Surat Al-Furqan ayat 59, ay anhu. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui, dalam kurung Nabi Muhammad SAW. Maksudnya bihi di sini adalah anhu, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaulihi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sa'ala sa'ilum bi'adabi waqi'. Surat Al-Ma'arij ayat 1. Dan firman Allah Ta'ala yang artinya seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Wa qaulihi yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim. Surat Al-Hadid ayat 12. Dan contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Jadi wa biaimanihim takdirannya adalah ay wa an aimanihim. Seperti itu. Kemudian untuk makna yang ke-12, al-isti'la'u, ay makna ala. Al-isti'la' itu maksudnya itu di atas ya, memiliki makna ala. Kaqaulihi ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ahlin kitabi man ila ta'manhu biqintori yu'addihi ilaika. Surat Ali Imran ayat 75, ay ala kintorin. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala, ini kalau diartikan, dan di antara ahli kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Jadi untuk bikin torin di sini maksudnya adalah ala kintorin. Engkau mempercayakan harta yang banyak kepada ahlul kitab. Wa qali syairi minatawili Arabun yabulu as-su'lubanu biroksihi laqad adalla man balat alaihi as-sa'alibu. Dan contoh lainnya seperti ucapannya penyair yang mana ini adalah bahar tawil. Ini kalau diartikan kurang lebihnya begini ya. Masa Tuhan itu kepalanya dikencingi oleh rubah? Sungguh hina sekali Tuhan yang dikencingi oleh rubah. Jadi ini untuk menyindir itu ya orang-orang yang menyembah berhala karena ada berhala yang kepalanya dikencingi gitu ya. Itu untuk makna huruf jar ba yang nomor 12. Sekarang untuk makna yang terakhir nomor 13, at-taqidu, menguatkan. Wahiyya az-zaidatul lafdon. Yang mana huruf ba ini yang memiliki makna takkid itu untuk tambahan secara lafadz saja. Ai fil i'rabi, maksudnya adalah secara i'rab gitu. Nahwu atau nahwa bihasbika ma fa'alta. Ai hasbuka ma fa'alta. Contohnya adalah redaksi bihasbika ma fa'alta. Cukup bagimu apa yang telah engkau kerjakan. Maksudnya adalah cukup untukmu sesuatu yang telah engkau kerjakan. Wa minhu qauluhu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kafa billahi syahida. Surat An-Nisa ayat 79. Contoh lainnya adalah firman Allah Ta'ala, cukuplah Allah zat yang maha menjadi saksi, atau yang menjadi saksi itu cukup Allah saja. Wa qaluhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'lam bi annallaha yara. Surat Al-Alaq ayat 14. Dan contoh firman Allah Ta'ala, tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Wa qauluhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaydikum ilat tahlukati. Surat Al-Baqarah ayat 195. Dan firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri.
Wa qaluhu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alaisallahu biahkamil hakimin. Surat At-Tin ayat 8. Dan firman Allah Ta'ala, bukankah Allah adalah zat yang maha bijaksana? Atau diartikan bijaksananya yang bijaksana, yang paling bijaksana dari sekian yang bijaksana gitu. Wa sayati li hadhil ba'i fadlu syarhin. Dan apa ini, keutamaan syarah atau keutamaan penjelasan itu akan dibahas untuk huruf ba ini. Ya, artinya kurang lebihnya seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah untuk huruf jar selanjutnya yaitu min ya. Insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.